negeri ini seperti milik keluarga dan sebagainya. Semua timbul seperti itu yang menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Ya, di banyak pengalaman kekuasaan itu memang kadang-kadang orang tidak mau lepas dari kekuasaan karena terhormat dan bisa mempunyai efek macam-macam tentunya. Dan di sini bahkan pada waktu lalu ketika Jokowi sebut presiden boleh memihak dan bahkan boleh berkampanye pada Pilpres 2024. Di sini ada kabar yang cukup menyenangkan, yaitu bahkan Wapres Ma'ruf Amin menanggapi hal tersebut, yaitu kalau saya netral. Di sini sangat keren sekali ya, sangat keren sekali, dan bahkan tidak hanya wakil presiden saja yang mengatakan demikian. Pada waktu lalu juga Sri Mulyani bahkan juga dengan tegas, yaitu menghimbau seluruh jajaran di Kementerian Keuangan untuk netral pada Pilpres 2024. Di sini sungguh mengejutkan sekali, yaitu ketika presiden dan wakil presiden di sini malah berbeda sekali pendapatnya tentang Pilpres 2024. Nah, di sini saya juga penasaran, seperti apa sih beritanya di sini? Di sini Jokowi sebut presiden boleh berpihak dan kampanye. Wapres Ma'ruf Amin kalau saya netral. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa dirinya akan netral dalam pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin usai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyebut presiden boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilu. Nah, di sini memang perlu ya, yaitu ketegasan seorang pemimpin di sini. Biar apa? Biar masyarakat tidak bingung. Pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo bahkan mengumpulkan semua pejabat, PJ gubernur, kepala daerah seluruh Indonesia dan bahkan menghimbau untuk netral pada Pilpres 2024. Awas kalau ada yang miring-miring, nanti akan saya ganti. Saya masih ingat betul, yaitu himbauan dari Presiden Joko Widodo pada waktu lalu untuk menjaga kenetralan pada Pilpres. Tetapi tiba-tiba entah apa yang terjadi, entah dinamika perpolitikan apa yang terjadi, tiba-tiba Presiden Joko Widodo mengatakan pada waktu lalu di depan dari Menteri Pertahanan, tiba-tiba mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye. Di situ memang sungguh mengejutkan dan sampai saat ini pun menjadi perbincangan oleh warganet dan bahkan juga masyarakat tentunya, apalagi juga yang mengatakan orang nomor satu di Indonesia ya. Nah, di sini bahkan juga dari Tempo.co, Jokowi sebut ASN tak boleh berpihak, tapi menteri dan presiden boleh kampanye. Nah, di sini menurut saya masyarakat juga bisa bingung ya. Betul apa yang dikatakan oleh Adiana Pitupulu pada waktu lalu. Seperti ini videonya. Kenapa? Rakyat jadi bingung. Kita juga jalannya nggak serak gitu loh. Saya ingat berapa waktu yang lalu saya telepon sama Pak Mahfud ya, video call. Dia tanya waktu itu mana? Menurut Mas Adian bagaimana? Mundur. Kenapa? Biar menang kita terhormat. Itu sedikit mungkin peluang orang menggugat. Ya lu kan pejabat negara, lu kan menteri, lu apa? Seminimal mungkin jangan terjadi di kemudian hari gitu loh. Dan ketika dia sampaikan kemarin, sebelumnya Ganjar juga ngomong, dia sudah bicara sama Pak Mahfud untuk mundur, saya setuju. Bahkan misalnya begini ya, kalau saya mau maju misalnya, saya mau maju jadi apapun misalnya selain anggota DPR, ya mundur aja, emang kenapa sih? Jangan dong kita maju di sini, oke? Tapi nggak mau ninggalin di sini gitu loh. Jadi kalau kalah di sini balik lagi. Di sini menurut saya dari statement Adiana Pitupulu di sini, yaitu menurut saya etika lah. Di situ menurut saya etika ya, kita harus menjaga etika di situ. Apalagi juga pejabat publik, kita digaji oleh uang rakyat dan lain sebagainya. Jadi di sini memang etika diperlukan. Walaupun tidak ada peraturan yang mengatur untuk mundur, apalagi juga pada waktu lalu menteri menjadi capres dan cawapres tidak perlu mundur, dan bahkan juga wali kota, gubernur dan lain sebagainya tidak perlu mundur. Tetapi kan di situ ada etika. Kalau tidak mau mundur ya minimal cuti lah, cuti dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih fair. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini ketika Ma'ruf Amin di sini pilih netral ketika Presiden Joko Widodo berpihak pada saat kampanye di situ. Nah, di sini dari Ari Prasetyo, salut dengan Pak Wapres yang netral. Di sini mantap Pak Kiai, tolong bisikan ke Pak Jokowi juga. Di pemerintahan yang waras cuma Wapres Sri Mulyani sama Pak Bas. Ya, menurut saya memang ada hak politik, tetapi ya memihaknya di situ ya pada saat 14 Februari mendatang. Menurut saya itu lebih keren lagi.
Nah, di sini dari Adityajo, lebih baik gitu Pak, pemimpin itu panutan, jangan sampai yang didukung nanti kalah, malah nurunin marwah pemimpin itu sendiri. Di sini dari Natural, terus kemarin tumpengan salam 3 jari itu ngapain Pak Wapres? Faktor umur juga sering lupa. Presiden kita yang sebenarnya siapa sih sekarang? Ya, di sini bahkan juga ada yang mengomentari sambil menyertakan sebuah screenshot, yaitu tweetan dari Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2018. Bener Kiai, tolong beritahu itu Presiden, beliau lupa pernah ngomong begini. Nah, di sini netralitas TNI, Polri, dan BIN dalam pemilu dan pilkada bersifat mutlak. Saya telah memberi arahan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk tetap menjaga netralitas aparat negara di lembaga yang mereka pimpin. Ada yang tidak netral, mari awasi dan laporkan kepada Bawaslu. Ya, memang di situ saya sangat setuju sekali, tetapi saat ini sangat wow sekali ya. Kalau memang Presiden Joko Widodo ketika safari politik, di situ bahkan juga sudah terang-terangan ya, di situ bahkan ada baliho Prabowo, Gibran, dan lain sebagainya. Menurut saya sebaiknya Presiden Joko Widodo cuti, menurut saya lebih keren lagi. Dan masyarakat pasti juga akan mengapresiasi ketika orang nomor satu berpihak mendukung calon tertentu atau berkampanye untuk calon tertentu. Lebih baik cuti kampanye. Menurut saya itu lebih keren lagi. Nah, di sini dari buzzer kosong, lucu emang Bapak ini kemarin ke kandang banteng pakai pose itu apa? Netral dengan acungan 3 jari ya Pak, podowai. Pak Wakil Presiden saja menjalankan tugas Presiden selama Presiden Jokowi cuti kampanye. Itu kan sah. Tapi apa Pak Jokowi menyerahkan jabatan presidennya kepada Pak Wakil Presiden yang sudah jelas netral? Malu dong Pak Presiden Jokowi sama Wakil Presiden. Dari sini bahkan juga pada waktu lalu juga kita dikejutkan ya dengan Sri Mulyani, yaitu bahkan meminta jajarannya untuk netral pada pemilu 2024. Di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta jajarannya untuk menjaga netralitas pada pemilihan umum. Hal ini disampaikan dalam pidato pada rapat kerja pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tahun pemilu, jaga sikap kita. Netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya referensi apa saja, lakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang ditunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur dalam undang-undang dan diatur oleh tata krama, ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis pada 25 Januari 2024. Nah, memang sebagai pejabat negara itu memang melakukan hak politiknya ya pada tanggal 14 Februari mendatang. Memilih siapa terserah, karena adalah hak dari warga negara Indonesia. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Di sini ketika Jokowi sebut ASN tak boleh berpihak, tapi menteri dan presiden boleh berkampanye. Di sini dari tempo.co, ASN harus netral sampai ada poster yang melarang ASN bergaya dengan gerakan jari tangan tertentu. Ibu negara malah salam 2 jari dari dalam mobil. Ini sudah kurang waras dalam membaca undang-undang. Kalau presiden itu jabatan nggak boleh berpihak, yang boleh kampanye adalah Jokowi. Hak politik Jokowinya. Makanya Jokowi harus izin presiden. Kalau Jokowi secara pribadi jadi tidak membawa jabatan kekuasaan yang bisa berpengaruh. Lah, ASN takut sama menteri dan menteri takut presiden. Mustahil tidak netral. Sontoloyo malu-maluin. Ya, seperti itulah. Jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Besok seperti apa, memilih siapa, memilih 01, 02, 03, ya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Ya, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.